Masih bersama saya Alicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Masuki puncak musim kemarau, puluhan hektar kawasan hutan di lereng Rinjani terbakar. Kembali berulang mencuri sepeda motor, seorang residivis di Kota Mataram dihadiahi timah panas oleh polisi. Gairahkan kunjungan wisatawan di akhir tahun, pengelola wisata di Lombok Barat gelar lomba maraton di kawasan Senggigi. Tak hanya fokus pada sektor fisik, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa juga melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan dan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya seperti yang dilakukan personel TNI yang menggelar pelayanan keluarga berencana atau KB bagi masyarakat di Desa Dasangkria, Kecamatan Lingsar akhir pekan ini. Kegiatan itu disambut antusias masyarakat sekitar yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi atau memasang alat kontrasepsi secara gratis. Tak hanya itu, TNI juga menggelar penyuluhan tentang hak perempuan dan anak dalam upaya pencegahan stunting dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kegiatan itu diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi serta meningkatkan gizi keluarga untuk mengurangi angka stunting pada anak-anak. Dengan adanya penyuluhan kesehatan ini berupa pelayanan KB gratis maupun penyuluhan terkait masalah stunting, gizi buruk, kedepannya kita bisa meminimalisir angka-angka yang terjadi di wilayah Desa Dasangkria dengan harapan semoga masyarakat kita sehat dan tidak terkontaminasi atau terjangkit penyakit stunting maupun gizi buruk. Kegiatan pencegahan stunting yang mana kita ketahui bersama, stunting inilah merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka menekan pertumbuhan stunting untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Layanan kesehatan dan edukasi pencegahan stunting sekaligus menjadi bagian dari menyukseskan program strategis nasional dalam rangka mendukung generasi unggulan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan warga bersama wisatawan mengikuti lomba lari maraton sambil berwisata yang digelar sejumlah pengelola wisata dan perhotelan di kawasan Senggigi Minggu pagi. Lomba dibagi dalam 4 kategori, yakni kelas 5 km dan 10 km dengan rute menyusuri jalan, perbukitan, dan pesisir pantai. Tak hanya dapat bersantai sambil berolahraga, peserta juga dapat berwisata sambil menikmati keindahan kawasan Pantai Senggigi. Peserta mengaku sengaja ikut maraton di kawasan Senggigi untuk berolahraga sekaligus berwisata. Bagus, terus kan apalagi tadi kita larinya masih pagi, jadi kayak udaranya masih sehat, jadi kita enjoy banget sih tadi. Gimana melihat pemandangan Senggigi dari atas bukit? Bagus, tapi kan karena kita lari nih, jadi nggak terlalu fokus ke pemandangan. Yang penting fokusnya ke finish, kapan finish. Semoga event ini setiap tahunnya akan tetap terjalankan. Lomba lari maraton ini diharapkan mampu menjadi magnet dan promosi wisata berkelanjutan. Tujuan kita untuk meningkatkan kualitas daripada lari ini lebih bagus gitu loh. Saya sih berharap dari Jawa, dari Bali datang, fokus kita ke situ. Karena kalau lokal kan pasti ya paling begitu-begitu aja ya. Dari sisi jumlah. Nah, kita ingin tahun depan untuk meningkatkan kualitas ini, semoga kita bisa
invite atau semoga kita bisa mendatangkan pelari-pelari yang dari luar Lombok. Pengelola wisata berharap lomba lari wisata dijadikan salah satu kalender wisata daerah sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah. Para pelaku wisata berharap event seperti lari maraton ini mendapat dukungan dari pemerintah agar bisa digelar setiap tahun guna menjadi magnet kunjungan wisatawan di daerah. Hairul Amri dan Triadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tak hanya kaya dengan destinasi laut dan pegunungan, Pulau Lombok juga banyak menyediakan pilihan wisata di kawasan hutan yang masih alami. Seperti di wisata alam Sela Ai di Desa Ai Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang menawarkan pemandangan alam yang cantik. Di sini, para pengunjung dapat berkemah di tepi sungai alami dengan pemandangan hutan alam dan air jernih mengalir sepanjang tahun. Jauh dari polusi udara dan hingar-bingar perkotaan, kawasan ini sangat cocok untuk menghilangkan penat dari rutinitas. Bagi pengunjung yang suka tantangan, pengunjung juga dapat menikmati bermain river tubing di aliran sungai sejauh 3 km dengan peralatan yang masih sederhana. Aliran air yang tidak terlalu deras dengan jalur sungai yang tidak banyak bebatuan besar membuat permainan river tubing aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Seru dan airnya juga bersih, jernih, segar. Dan untuk keamanan aman di sini. Batu-batu juga nggak terlalu besar untuk main air. Baru pertama ini Bang, coba? Iya, baru pertama. Dan memicu adrenalin juga Bang ya? Iya, baru tahu saya di Lombok ada kayak gini juga. Untuk menikmati keseruan camping ground di kawasan ini, pengunjung bisa membayar retribusi sebesar Rp5.000 saja per orang. Sementara untuk bermain river tubing, pengunjung dikenai sewa ban mulai Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Selain river tubing juga di sini ada menjadi destinasi wisata kami. Ada juga camping ground di sini sudah kami sediakan. Ada juga river tubing. Dan juga ada juga pemandangan seperti batu yang ada di tengah-tengah. Selain berharap menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, pengelola juga berharap pemerintah daerah juga memberi dukungan promosi dan pengembangan kawasan demi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alicia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.